diri, pengurus semua, Pak Ketua, yang saya hormati, begitu juga anggota Koperasi Karyawan Patra Mandiri. Sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa sejenak apa yang kita bahas dan kita diskusikan sebentar. Semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, diskusi ini akan dipaparkan terlebih dahulu oleh Pak Ketua. Jadi mohon nanti dari Bapak Dinas memberikan kami pencerahan sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kita harapkan mendapat pencerahan. Ya, terima kasih. Pak Ketua. Oke, selamat pagi semuanya, terutama dari Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi. Selamat datang di Bapak Ketua Pengawas yang saya hormati, kemudian juga rekan-rekan pengurus serta teman-teman anggota yang sudah hadir baik lewat Zoom maupun hadir langsung offline di Dewan Pimpinan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Mano Barah atau Wantu Yantu Wiyastah Yenamasoh. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kenapa saya menyampaikan pikiran yang baik datang dari segala penjuru? Karena proses daripada perjalanan perubahan anggaran dasar dan pendirian pasal 43 itu cukup panjang, karena di samping juga kesibukan kami selaku pengurus pegawai di Depatra, jadi memakan waktu yang cukup banyak. Saya ceritakan sedikit kronologinya. Pertama, saat RAT LPJ tahun buku 2021 pada tanggal 25 Maret 2022, ada usulan anggota tentang perubahan anggaran dasar, otomatis termasuk dalamnya akte pendirian. Nah, karena keterbatasan waktu saat RAT itu kita fokus membicarakan laporan pertanggungjawaban, kita mengusulkan untuk nanti dilakukan rapat luar biasa. Kemudian kita membuat angket di sana. Nah, dari angket itu hampir 70% setuju untuk perubahan dana cadangan itu bagi anggota yang keluar bisa mendapatkan itu. Kemudian kita rapat anggota luar biasa tanggal 27 Juni 2022. Nah, di sana kita sudah bahkan kita paparkan berapa pembagiannya gitu. Tapi khusus untuk cadangan modal terakhir yang istilahnya untuk tahun LPJ 2021. Mereka juga sudah menyetujui. Nah, karena hasil Ranlub itu menyetujui, kemudian kami menyerahkan berkas pada tanggal 4 Juli 2022 ke notaris I Gusti Ngurah Agung Putra Wibowo, karena yang dulu Pak Anomnya sudah pensiun. Ini kalau nggak salah anaknya. Kemudian di sana beliau membaca
dokumen-dokumen yang kita berikan, berita acara segala macam, notulensi luar biasanya. Kemudian adalah akte perubahan. Kemudian dalam akte perubahan itu karena mengikuti perundang-undangan koperasi yang lama katanya balik lagi itu. Nah, saya tanyakan kepada stafnya waktu itu Bu Iga, tidak ada perubahan Bu, tetap muncul dana cadangan modal, itu tujuannya untuk hampir mirip-mirip lah dengan akte yang lama, anggaran dasar yang lama. Nah, beliau menyarankan kita konsultasi dulu ke dinas koperasi. Karena beliau bilang, nanti kan Pak sering berkaitan dengan dinas koperasi, biar nanti belakangan setelah kita perubahan malahan nanti ada masalah lah. Artinya dari notarisnya kebetulan beliaunya istilahnya tidak mementingkan istilahnya administrasi ya dia gitu. Uang bagi saya segitu enggak Pak, lebih baik Pak ini kan pakai selamanya. Akhirnya kami pada tanggal 22 Juli ke Bina Lembaga. Mungkin maaf Niki Bu Gung Ani kan ketemu sama beliau, mendapat penjelasan di sana bahwa dana cadangan tersebut tidak boleh dibagi karena sudah menjadi milik lembaga, yaitu koperasi. Nah, karena hal tersebutlah kami pengurus dan pengawas, kami selalu berkonsultasi dengan pengawas, Pak Mudano, Ibu pengawasnya, ketuanya beliau hadir, sedangkan anggotanya sakit satu, yang lagi satu ada meeting, kebetulan ada tamu dari head office, jadi beliau menemani tamu tersebut. Jadi mohon arahannya ini Bu, Bapak dan Ibu, Bapak Kabid di dalam hal ini, Bapak Made Wisada, Pak mohon maaf kalau salah, dan juga Ibu Kasih, Bu Gani, dan teman staf, mungkin Bapak staf dari Dinas Koperasi juga, mohon arahannya nih, Punapi kita selanjutnya menyikapi karena 54 teman-teman Pendin ini terus terang saya terbuka saja, selalu bilang kapan dibagi. Yang kami sebagai pengurus tidak berani serta-merta memutuskan, ayo sebenarnya kalau dari cash flow kita siap. Malahan saya sebenarnya malahan senang gitu kalau bisa dibagi, kan dapat juga gitu sebenarnya. Cuma kami selaku pengurus tidak ingin ke depannya kredibilitas pengurus terutama dalam hal ini jelek gitu. Kalau ada masalah belakangan mungkin koperasinya karena kita sudah berbadan hukum, kekurangan bayar pajak apa yang lain-lain, artinya ada piutang karena kan ekonomi ini belum pasti juga walaupun sudah pulih pariwisata, karena kita koperasi karyawan ini sangat tergantung dengan pariwisata karena kita adalah koperasi karyawan hotel The Patra Bali Resort and Villas. Nah, tentunya kami pengurus kan tidak selamanya menjadi pengurus, ada yang meneruskan gitu. Biar tidak nanti belakang hari bermasalah buat kami yang sudah salah. Kalau salah umpamanya kami mengambil keputusan ini. Jadi kami berprinsip lebih baik terlambat daripada cepat-cepat gitu. Karena kalau lambat tapi hasilnya bagus, itu lebih baik menurut kami daripada cepat-cepat walaupun dapat gitu, tapi malahan bagi kami menimbulkan masalah itu kan memperbaiki itu sulit sekali. Demikian Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi dan juga teman-teman pengawas, pengurus dan anggota. Jadi kita menunggu arahan penjelasan dari Bapak dan Ibu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Dalam hal ini bidang lembaga koperasi, Bina Lembaga Koperasi atau BLK. Demikian dapat penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain silahkan. Karena kami setelah penjelasan dan arahan dari Dinas Koperasi, kami mohon waktu dari Bapak dan Ibu bidang BLK, Dinas Koperasi Kabupaten Badung, untuk bisa kita diskusi Bu, tanya jawab dalam session berikutnya. Sehingga nanti kami bisa membuat kesimpulan notulensi rapat
pertemuan hari ini. Demikian, sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya mohon pencerahan dari Pak Made, Dinas Koperasi UKM Pendidikan Kabupaten Badung, seperti apa yang kami harapkan supaya ada titik terangnya. Oke, yang persilakan Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Yang saya hormati dan ketua Unara dan sekretaris sisanya anggota dengan. Jadi yang perkenalkan dulu yang yang ada baik pun yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Itu wajib kita nanti setelah 15 tahun. Nah, sudah 15 tahun di sini. Nah, memang Bapak kita akan mengganti ada kaderisasi. Jadi itu bisa awal yang Pak Agung tidak jauh beda Bapak. Pak sudah sudah apa di apa namanya sudah dijelaskan sama dukung kan gitu ya. Bilang ya orang kan gitu. Belum yakin kan gitu ya. Nah, tadi kita juga di hal yang kita harus semuanya. Jadi bahwa yang sudah hukum kan gitu di dalamnya kita membina hanya dari segi tapi di bidang usahanya bina usaha kita pemberdayaan dan kasih kelembagaan kita kalau saya lihat
di anggaran dasar tahun. Nah, ini kita diskusi aja ya, nah, santai aja. Tapi kalau yang dilakukan oleh Karni itu berapa tahun dalam hal tahun undang-undang ya, ya jelas. Kalau 6 tahun kan sudah bertentangan dengan anggaran dasar, kan gitu. Buat apa kita buat anggaran dasar kan gitu ya? Itu. Yang kedua, tadi disampaikan semua. Di dalam perubahan anggaran dasar ada namanya 3 jenis rapat. Di dalam hal rapat, kalau rapat anggota tahun itu kan pengurus pengawas mempunyai suatu kewajiban melaporkan perkembangan koperasinya gitu ya. Kalau seandainya selain itu ada rapat khusus, nah rapat khusus membahas apa? Atau pengurus, jangan disamakan. Oh, di rapat anggota tahunan itu kita akan membahas perubahan anggaran dasar. Tidak. Rapat anggota tahun itu seorang pengawas pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koperasi. Ada juga tahunan itu di dalam rapat tahun. Nah, selain itu baru nanti akan kemudian perubahan anggaran dasar itu pun ada ketentuannya. Apa sih ketentuan perubahan anggaran dasar? Satu, seandainya ada perubahan jenis usaha, jadi diadakan anggaran dasar. Tidak sewenang-wenang, pergantian pengurus diadakan perubahan anggaran dasar. Tidak. Anggaran dasar itu untuk jenis usahanya. Kalau selain itu acara ketentuannya. Seandainya dari anggota, oh Pak, kita melakukan perubahan dasar, kan tidak mendasar. Dan itu pun nanti Bapak juga kena biaya kan, tidak ada efisiensi. Karena kita kan kalau kita ada perubahan anggaran dasar, ya Pak ya, itu sudah tidak ada subsidi. Terkecuali koperasi yang akan berdiri baru subsidinya pun itu hanya pindah. Misalnya apa namanya tentang jadi sudah mau. Yang kedua, selain anggaran besar, aturan yang pasti tidak itu sudah buat sudah punya. Nanti saya coba lihat adalah mengatur tentang cadangan dan juga saya lihat dulu masalahnya ada yang kedua SOP standar operasional prosedur manajemen itu mengatur tentang sebenarnya anggota minjam uang 10 juta kenakan jaminan apa enggak, kan itu diatur dalam manajemen. Nah, pengaruh rumah tangganya. Saya ingin tahu saya tidak telah menjelaskan juga
Itu ada dasar-dasarnya. Kenapa harus ada aturan itu? Karena koperasi itu kan otonom, diberi kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Makanya ada pengawas, ada pengurus, kan gitu ya. Makanya pengawas itu berperan sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang? Semua pengawas itu sebaiknya yang kredit harus tahu bagaimana pembukuannya, apakah pengurus ini benar atau tidak. Tugasnya pengawas. Coba kadang-kadang kan pengawas itu atau seminggu sekali saja saat anggota minjem uang tanda tangan. Itu yang pengawas itu mengawasi betul-betul bagaimana jalannya pengurus. Masalah mungkin baca sembilan karena cadangan apa namanya SAU itu diperuntukkan untuk napi-napi kan pun bahwa di aturannya mengatur permodalan koperasi ya. Nah, modal koperasi terdiri dari modal sendiri, equity, dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Itulah modal dari koperasi itu kita lihat. Yang kedua, modal pinjaman berasal dari seperti penyertaan itu kan juga modal. Tapi ada aturan yang mengatur penyertaan itu. Dan seandainya koperasi ini terjadi bencana, misalnya terjadi kebakaran, itu bisa dari dana penyertaan itu dia kan gitu, tidak semua. Lain dengan kalau koperasi ini kan mengalami suatu kerugian dalam artian keuangan koperasi itu disalahgunakan. Nah, itu tidak nanti dana penyertaan dipakai, tapi hostana dipakai sebagai ganti rugi, tidak. Termasuk di aturan perundang-undangan dan apabila koperasi mengalami kerugian itu untuk dana modal dan cuman pokok bisa untuk mengganti kerugian dari koperasi. Apabila terjadi yaitu tadi bencana alam, ya tidak, oh Pak, koperasi saya rugi karena salah pengelolaan pengurus. Nanti ini karena ada aturan mengatur bahwa simpan pokok dan simpan wajib itu dipakai sebagai rugi koperasi. Tidak, itu kan kesalahan individual, bukan kesalahan dalam bencana alam. Ya, supaya nanti waspada ya tidak dari anggota dulu dalam ketentuan sudah jelas-jelas, tapi saya kok dipotong dalam hal kerugian koperasi. Nah, itu Bapak-bapak terkait masalah dana cadangan. Dana cadangannya itu kalau kita sudah berbicara masalah permodalan kan gitu kan. Nah, dana cadangan ini kan menjadi modal koperasi. Seandainya kalau itu dibagi, berikan bagaimana sih koperasi itu akan berjalan kan? Sebenarnya koperasi ini kan modal koperasi kan dari anggota. Pertama dari anggota. Kalau koperasi itu akan maju, tadi prinsip koperasi itu
koperasi itu kan pemilik utama kan dari anggota, pemilik dan selaku nanti wasitanya peminjam. Dia itu sebagai pemilik gitu, anggota. Seandainya anggota sudah punya modal, oh saya Pak, kemarin kan saya sudah ada simpanan pokok demi 1 juta. Oh, lama-lama koperasi sudah besar. Coba koperasinya kan sudah besar sekarang Pak. Bagaimana modal kita dibagi-bagi? Kalau modalnya sudah diambil, gimana koperasi kita? Ternyata terkecuali ini, kalau dia sudah menjadi keluar jadi anggota koperasi, ya dan ada aturan yang mengatur tentang apa namanya SAU. Ya, SAU itu sebenarnya dia tuh dalam aturan khusus. Kita membuat aturan khususnya begini. Oh, nanti dari sekian persen SAU itu pakai THT, tunjangan hari tua. Begitu Pak, ya. Nah, THT, nah, itulah dikasih kepada anggota atau pengurus yang tidak lagi menjadi anggota keluar dari kopdar. Kalau dana cadangan, bagaimana? Memang keputusan yang tertinggi itu ada di anggota. Kasih pemahaman daripada ini merupakan modal, Bapak. Kalau modal kita sudah dibagi baik, bagaimana? Padahal dari anggota itu dana cadangan pun akan bisa dikelola, itu lagi diberikan kepada anggota. Juga dana cadangan itu diperuntukkan. Salah satu contoh sekarang Pak, kalau terjadi bencana alam, COVID, ya, supaya tidak terjadi ras koperasi kan tidak bisa dari dana cadangan itu sudah dikasih kepada anggota dalam hal tentunya belajar punya tabungan sukarela atau dia punya tabungan berjangka kan gitu. Itu tujuannya Pak, tujuan dana cadangan itu negara pun harus wajib ya punya dana kalau terjadi bencana alam dari mana kan gitu. Kan tidak itu tujuan daripada apa namanya banyak di pun berapa persen dari SAU harus ada cadangan gitu kan. Sebenarnya kalau itu dibagi-bagi gimana? Tujuan dana cadangan. Jadi mungkin nanti sementara di sana. Selamat siang, pengurus dan pengawas. Baik, seperti yang disampaikan oleh sebetulnya sudah sudah hadir ya, sudah terlihat seperti apa yang saya sampaikan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri saja, Pak Kabit. Hanya saya perlu tambahkan sedikit di sini. Memang waktu itu sudah sempat juga kami jelaskan bahwa untuk apa namanya terkait dengan berita ada keputusan rapat anggota yang terakhir, kemudian adanya juga mungkin yang dijadikan dasar oleh teman-teman di sini untuk menanyakan masalah dana cadangan itu terkait dengan penjelasan dari
Kepala Dinas bahwa Bapak Kepala Dinas tidak ikut dari dinas tidak ikut intervensi dengan kegiatan itu memang betul. Saya perlu tambahkan di sini sedikit bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, apapun yang kita laksanakan itu harus ada dasar hukumnya, harus ada ada alasannya yang mendasari, dan terutama di sini karena kita terkait dengan namanya negara hukum, itu aturan juga harus kita ikuti. Nah, untuk membentuk koperasi pun sudah dari awal sudah kita jelaskan, itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, itu juga harus kita ikuti dari prinsip dan lain sebagainya, semua harus kita ikuti. Jadi di dalam anggaran dasar yang sudah dimasukkan dalam akte pendirian, jadi akte pendirian itu adalah berisi anggaran dasar koperasi, itu sudah baku. Jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Kita hanya perlu mengisi titik-titik yang memang harus kita isi. Yang lainnya itu tidak bisa dirubah lagi. Dan anggaran dasar itu dasarnya adalah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sempat, silakan dibuka di Undang-Undang Nomor 25, itu juga sudah dijelaskan bahwa dana cadangan itu tidak bisa dibagi. Nah, apapun memang koperasi punya otonomi sendiri untuk mengelola koperasi. Tetapi dalam hal ini dasar pembentukan koperasi itu Undang-Undang 25. Jadi koperasi harus mengikuti aturan. Jadi peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Jadi koperasi terbentuk berdasarkan Undang-Undang 25 harus mengikuti apa yang sudah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Silahkan dibuka di Undang-Undang. Itu ada. Maaf, saya lupa, kemarin sudah sempat baca, tapi lupa pasal ini. Silakan. Nah, kemudian anggaran dasar itu diambil dari Undang-Undang Nomor 25. Jadi itu merupakan perpanjangan dari Undang-Undang 25 yang diterapkan secara langsung dalam pengelolaan koperasi. Jadi tidak jauh beda. Apapun yang ada di anggaran dasar itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 25. Jadi siapapun dalam hal ini yang menjadi anggota koperasi dan lain sebagainya harus mengikuti aturan yang berlaku. Memang koperasi punya otonomi, tetapi yang namanya otonomi itu ada batasnya. Negara kita pun punya otonomi, tetapi ada yang membatasi apa? Peraturan perundang-undangan. Mungkin yang lebih tinggi lagi presiden, saya sampaikan. Presiden kepala negara, tetapi harus juga mengikuti aturan yang ada. Nah, kemudian kalau buka juga anggaran dasar itu juga disebutkan di situ. Menjadi anggota koperasi harus mentaati anggaran dasar yang sudah ditetapkan. Itu ada pasalnya. Ada di hak dan kewajiban anggota koperasi. Silakan dibaca. Silakan dibaca di situ. Nah, mungkin kalau ada keinginan membagi, ini mungkin terkait karena apa ya? Masalah uang ya. Kembali ke masalah uang, siapapun pasti perlu uang. Tetapi dalam hal ini, apa yang kita dapatkan, apa ya, saya cuma ingin bertanya sebetulnya kalau mereka yang menginginkan pembagian itu, sebetulnya saya ingin bertanya sama mereka ini, apa dasar mereka untuk menagih dana cadangan itu? Ada nggak dasar hukumnya mereka meminta dana cadangan itu? Itu sebetulnya ini saya tanyakan ke mereka. Kalau memang ada, silakan. Kalau memang ada loh ya, silakan. Kita dari dinas tidak akan, betul sampaikan Bapak tadi, tidak akan intervensi sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Silakan, tetapi sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di anggaran dasar ada, di peraturan, jadi di Undang-Undang 25 ada lagi satu di PP 49 PP 474 atau 94 saya lupa. Itu juga jadi peraturan pelaksana tentang kelembagaan itu juga ada di sana disebutkan. Nah, kemudian satu hal lagi, kalau mereka mengatakan dana cadangan itu tidak pernah mereka nikmati, betul tidak, Bapak Ibu? Yang anggota yang hadir, betul tidak? Anda tidak menikmati dana cadangan? Saya tanya, betul nggak? Betul tidak merasa menikmati dana cadangan? Betul. Nah, saya setiap harinya
dengan dana cadangannya. Itu kan SHU Pak ya. SHU sudah dialokasikan ke dana-dana dan sebagainya ya. Dan itu tidak akan dikeluarkan sepanjang tidak dipakai. Itu akan tetap ada di kas. Dan kemudian salah satu yang mungkin mereka lupa, mereka sebetulnya sudah menikmati anak-anak, sudah menikmati dana cadangan itu. Karena dana cadangan itu disimpan di kas 25%, kemudian 75% digunakan untuk usaha. Dari usaha, dari uang dana cadangan yang dikelola itu, Anda sudah menikmati SHU-nya. Jadi setiap tahun SHU yang berupa dana cadangan itu dikelola. Hasil dari pengelolaan itu, itulah yang Anda nikmati. Menjadilah SHU. Sebetulnya kasus seperti ini sudah pernah ada, karena kebetulan saya sendiri yang hadir waktu itu di koperasi Four Seasons atau Four Seasons. Sama, hanya saja mereka secara langsung menanyakan saat melaksanakan rapat anggota tahunan. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2018. Itu mereka menanyakan apakah dana cadangan itu bisa dibagikan. Saya sampaikan tidak bisa. Karena di anggaran dasar, di peraturan undang-undang, kemudian di PP 4 juga tidak bisa dibagikan. Karena dana itu memang sebetulnya nanti dipergunakan kalau suatu waktu koperasi mengalami permasalahan. Itu. Dan saya juga sampaikan ke mereka sama seperti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ini. Saya sampaikan mereka sudah menikmati, hanya saja mereka tidak merasakan. Jadi dana cadangan 75% seperti disebutkan di undang-undang itu dikelola lagi, diputar lagi, dipinjamkan lagi, itu sebagai salah satu dari komponen modal koperasi. Jadi modal sendiri koperasi itu dikelola dan hasilnya, keuntungannya itulah yang Bapak Ibu nikmati dalam bentuk jadi itu salah satu mungkin yang waktu itu yang belum jelaskan ya ke bapak-bapak berdua, karena bingung juga waktu itu apa yang ini sudah tidak ada lagi yang bisa saya jelaskan gitu loh ya. Jadi tidak bisa ada sudah tidak ada lagi yang harus saya jelaskan seperti apa. Ya. Otonomi ya punya otonomi koperasi, tetapi ada batasnya. Ya. Negara hukum loh kita ini, jadi semua jadi kebebasan kita bukannya tidak terbatas tetapi tidak terbatas. Seperti itu ya. Jadi kita terbatas dalam hal ini. Jadi tolonglah di sini teman-teman yang mungkin tidak hadir ya, jadi yang tidak hadir saat ini silakan baca di anggaran dasar, baca di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, kemudian tolong diingat juga ada hak dan kewajiban selaku anggota, bahwa selaku anggota pun kita bukan hanya koperasi karyawan, semua koperasi, semua anggota koperasi. Kalau dia akan menjadi anggota koperasi, tolong dibaca baik-baik anggaran dasarnya. Karena di situ dijelaskan bahwa sebagai anggota harus mentaati anggaran dasar yang sudah dibuat oleh koperasi. Jangan sekali-kali coba melanggar. Kalaupun ya memang kita tidak tahu atau juga tidak ada kepentingan, memang betul kami tidak ada kepentingan. Tapi dalam hal ini kami di sini adalah pembina. Tugas kami memberikan masukan, kemudian memberikan istilahnya kalau ada hal itu memediasi, kemudian memfasilitasi. Mungkin dalam hal ini sekarang untuk undang-undang yang sekarang kami memang agak jauh dari kesan berdirinya koperasi karena semuanya langsung ditangani oleh notaris. Sekarang ini langsung ditangani oleh notaris. Itu pun yang ada di pikiran kami saat itu. Nah, apa gunanya ada dinas koperasi? Akhirnya di Undang-Undang 21, PP 21, PP 7 ya, PP tahun 2021 yang terbaru Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, itu juga disebutkan kemudahan perlindungan pembinaan koperasi. Di sanalah tugas kami selaku dinas koperasi dalam hal ini. Tetap kedudukan kami sebagai pembina memang tidak bisa intervensi, Bapak Ibu ya.
juga jadi masih menghargai kami di dinas untuk apa namanya, yang dibuat oleh kooperatif, maaf, bukan mengucapkan undang-undang pun, peraturan pun itu bisa ditinjau kembali kalau sepanjang itu bertentangan. Kalau berita acara menyebutkan dibagi dan lain sebagainya, tapi itu bertentangan dengan anggaran dasar, bertentangan dengan undang-undang, itu tidak sah. Jadi itu pengadilan, putusan pengadilan pun bisa ditinjau kembali, kenapa tidak? Kemudian, maaf, satu hal lagi, contoh kasus GWK, SK sudah dikeluarkan, saya sudah sampaikan ke mereka, silakan mohon untuk ke pusat, adakan keberatan terhadap SK, tetapi tidak dilakukan, padahal di belakang SK. Jadi di belakang SK mungkin yang paling akhir itu kalau terjadi kekeliruan atas keputusan ini, kembali bisa dipertimbangkan. Jadi itu. Jadi aturan-aturan yang ada mari kita ikuti. Jadi mari kita ikuti. Toh itu juga tidak merugikan kita. Tidak ada mungkin ya aturan yang merugikan. Jadi mari kita ikuti, mari kita lakukan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian yang sudah disepakati juga oleh anggota di sini. Jadi menjadi anggota sudah resiko harus mengikuti, harus mematuhi anggaran dasar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau memang tidak ada anggaran rumah tangga, apalagi tidak kesepakatan bersama. Sudah kan? Nah, ini juga kan harus kita ikuti. Karena anggaran rumah tangga merupakan penjabaran dari anggaran dasar. Dan ini juga sudah disepakati dan disetujui oleh anggota. Jadi mohon kami dari dinas hanya bisa mengarahkan seperti itu. Terus, kemudian pengawas, kemudian juga anggota lainnya. Tolong sekali lagi disampaikan, maaf karena beliau-beliaunya tidak hadir. Ya, merupakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama sejak awal berdirinya koperasi. Baik, Bapak Ibu mungkin nanti ada mungkin pertanyaan. Jadi yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf kalau seandainya apa yang kami sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang hadir saat ini. Kami tentunya manusia tidak bisa. Terima kasih atas kesempatan kami. Selamat siang. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Adit atas arahan dan penjelasannya. Saya cuma menut atau istilahnya membuat catatan di sini bahwa dari dinas koperasi itu bentuk kedatangannya bukan intervensi, tapi dalam bentuk membina dan memfasilitasi. Jadi teman-teman, ini pembelajaran buat kita hari ini, karena kalau seminar tentang UKM dan koperasi itu, ini ilmunya di sini sebenarnya. Jadi koperasi itu dengan datang nih, karena ada di luar informasi bahwa seakan-akan koperasi ini diintervensi, tidak, karena dari dinas koperasi wajib membina dan memfasilitasi apa masalah-masalah kendala dalam mengelola koperasi. Itu yang perlu diingat. Kemudian selanjutnya
dana cadangan. Gitu. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan itu dari SAU tiap tahun itu kan ada sudah kita persentasekan Bapak dan Ibu, dibagi ke anggota, kemudian cadangan modal, cadangan sosial, cadangan pendidikan, cadangan daerah kerja, kan begitu. Ini semua setiap kegiatan, kalau daerah kerja mungkin ketika ada sponsorship gitu, misalnya kita postkan. Kemudian pendidikan ketika mungkin ada kursus tentang post-ik, karena kita memakai sistem itu kita ambil. Kemudian sosial juga demikian ketika ada suka duka, artinya meninggal apa kita ambil dari sini. Nah, ini sudah selalu kita bagikan. Kemudian termasuk juga dana ke anggota SAU tiap tahun itu, tiap tahun di sini dibagi, Bu. Teman-teman itu kalau saya suruh memilih, baik bagi gitu. Nah, ini yang sebenarnya dibicarakan adalah cadangan modal yang dia dipakai setiap tahun memupuk modal kan begitu. Kalau awalnya kemarin maurahnya bagus karena kita baru berdiri tahun 2015, itu kan di cadangan 35%. Nah, cuma kan itu maksimal sesuai anggaran dasar. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah supaya SAU-nya besar yang dibagi ke anggota dan juga di cadangan sosial, ini dikurangi yang dari 35, 5% kan besar. Artinya tidak melebihi dia dari 35, kalau tidak bertentangan dengan, tapi dikurangi 5%, 10%. Nah, jadi poinnya lagi satu yang saya dapat bahwa dana cadangan modal yang setiap tahun disisihkan itu tidak bisa dibagi. Karena dana ini adalah untuk keberlangsungan usaha koperasi. Nah, itu poinnya yang saya dapat. Mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Kemudian lagi satu, berita acara, jangankan berita acara, PP ataupun perundang-undangan pun bisa ditinjau lagi, kan begitu. Karena apabila sudah cacat hukum, artinya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Demikian poin-poin yang bisa saya note di sini. Karena kita fokus tentang modal cadangan ini, silahkan teman-teman yang hadir saat ini, baik pengurus maupun pengawas dan juga anggota, manfaatkan kesempatan baik ini. Karena kesempatan ini tidak bisa kita dapatkan, gitu. Mungkin karena kedekatan Dinas Koperasi Kabupaten Badung dengan Koperasi Karyawan Patra Mandiri ini, sehingga sedikit kita mengeluh langsung direspon gitu. Jadi saya lagi ucapkan terima kasih. Sekarang waktu sesi tanya jawab, silahkan bagi teman-teman dipergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin apa yang Bapak dari dinas mengarahkan Pak arahannya dari tadi itu sebetulnya secara ini kebetulan dulu saya dari awal juga di Bendahara Koperasi Pak. Jadi setiap tahun saya sudah membuat laporan sesuai dengan apa yang menjadi arahan, karena saya tetap juga berdiskusi Pak dengan di kantor pajak sesuai arahan kantor pajak juga, karena kita sudah berbadan hukum. Jadi saya juga berusaha membuat laporan dan menyampaikan laporan setiap tahun Pak. Hal ini juga terjadi kemarin karena pas musim pandemi, karena sesuai dengan arahan dari kantor pajak, jadi kadang-kadang sampai kita lebih pembayaran pajaknya Pak, karena dia mencadangkan itu. Tapi secara ini karena saya sudah menyampaikan laporan, artinya diminta laporan secara detail lagi Pak. Akhirnya uang yang saya bayarkan di tahun 2019 itu karena kemudian pembayaran pajak akhirnya dikembalikan Pak, 86 juta. Nah itu pun saya juga sudah berusaha sama pengurus yang lainnya. Kebetulan kemarin 2 kali periode itu saya di Bendahara Koperasi Pak. Kebetulan dari tahun ini saya ditunjuk sama teman-teman untuk di pengawas. Jadi secara pelaporan itu sebenarnya sudah kita sesuai Pak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan lagi. Karena apa? Karena kan teman-teman yang keluar ini kebanyakan minta terus dana cadangan yang kalau sesuai dengan aturan itu dari 100% sisa hasil usaha itu sebenarnya sudah ada pos-posnya tersendiri Pak. Cuman dana cadangan modal itu cuma 15% dari usaha Pak, yang saya cadangkan itu. Karena di laporan itu kan 15% untuk cadangan modal, simpanan pokok dan wajib dapat SAU-nya berdasarkan dia punya simpanan,
dari 25% Pak untuk SAU-nya. Terus aktivitas belanja juga 30% Pak. Dari aktivitas karyawan belanja itu SAU-nya juga dibawa ke sana. Nah, untuk dana pengurus 15%, dana sosial 5%, terus dana pendidikan 5%, dana pembangunan 2,5%, sama daerah kerja 2,5%. Itu alokasinya daripada SAU. Tapi sebenarnya saya sudah menyampaikan juga sama teman-teman bahwa secara aturan dana cadangan modal sebenarnya memang dari dulu nggak boleh dibagi sebetulnya Pak. Cuman dikejar terus ini Pak. Waktu terakhir sampai saya jengkel, kok mintanya terus saja? Kan secara hak dan kewajiban kita udah kasih setiap tahun Pak. Untuk dari SAU itu. Karena apa? Alokasi dana sosial dan pendidikan itu kadang-kadang kita sudah berikan berupa sembako kita bagikan. Terus yang kemarin ada pengembalian pembayaran pajak juga kita sudah bagi Pak. Semua Pak saya sebutkan dengan aturan Pak. Teman-teman juga yang sudah keluar ini Pak, mintanya simpanan wajib sudah saya kembalikan Pak. Semua saya kembalikan sesuai dengan dia yang punya. Karena catatannya semua ada Pak. Sampai saya bilang gitu semua. Itu sebenarnya saya mungkin saya tambahkan lagi sedikit Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua Pengawas informasinya. Yang kembalikan ke anggota, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Jadi mumpung ada kesempatan yang baik, biar kita sama-sama terang benderang lah. Jadi untuk ke depan, biar kita fokus ke profesional kita masing-masing. Oke, yang serahkan kepada anggota. Karena dari anggota juga yang hadir pada siang ini, kita harapkan juga akan memberikan sebuah informasi juga kepada teman-teman yang di luar. Karena terus terang kita di pengurus juga terus dipertanyakan, kita sudah jelaskan sedemikian rupa, tetap juga dia tidak mengerti atau mungkin tetap ngotot. Mungkin teman-teman yang hadir pada siang ini mungkin bisa menjembatani atau memberikan informasi nanti dana cadangan itu seperti apa. Oke, yang persilakan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Om Swastiastu, kita semua dalam kondisi sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Koperasi yang berkenan sudah mengunjungi kami. Jadi saya perkenalkan, nama saya Tami. Jadi kami dari anggota koperasi sebenarnya kalau saya pribadi sih saya sudah paham ya bahwa dana cadangan tersebut memang tidak boleh dibagikan.
kebetulan saya juga sempat menjadi pengurus koperasi waktu awal, di mana kami waktu itu dalam rangka penyusunan AD/ART. Jadi saya paham banget apa yang harus kita ikuti aturan-aturan tersebut. Cuman memang sih kendala di sini adalah tidak mungkin bukan saya bilang tidak paham ya, mungkin ada satu hal yang menyebabkan akhirnya ada beberapa teman memang menuntut hal tersebut untuk dibagikan. Nah, dengan hadirnya Bapak Ibu di sini mungkin akan memberikan pemahaman lebih tentang apa sebenarnya dana cadangan itu dan bagaimana perlakuan terhadap dana cadangan tersebut. Dari saya demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit saja. Seperti apa yang tadi Bapak Ibu dari Dinas Koperasi sampaikan, bahwa dasar hukum untuk merubah itu kan tidak ada. Jadi saya juga kasihan juga sama teman-teman pengurus untuk mengurus ini bolak-balik, karena teman-teman pengurus ini juga adalah karyawan Patra Jasa. Jadi banyak pekerjaan yang harus belum diselesaikan. Tapi bagi saya pribadi, saya sih terserah pengurus saja. Kalau tidak bisa dibagi ya tidak apa-apa, atau juga itu koperasi milik kita bersama. Kita juga sudah menikmati SAHU dan pinjaman pun, terus terang saya pribadi tidak pernah dihambat oleh Pak Dimawan, Pak Ketua. Langsung minjem 2 hari keluar. Ya, itu saya lanjutkan. Jadi tidak pernah susah lah saya kalau memerlukan pinjaman di koperasi Patra ini. Dan juga berterima kasih kepada pengurus sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk kelancaran koperasi kita bersama. Dari saya itu saja. Jadi kalaupun dibagi ya saya juga senang, kalau tidak pun ya karena dasar hukum itu yang tidak ada mengatur untuk dibagi. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, berarti sudah clear teman-teman ya, artinya sudah terang benderang apa selama ini yang menjadi beban bagi pengurus dan juga pertanyaan bagi teman-teman anggota, terutama teman-teman yang pimpin. Nah, berkait dengan itu, mumpung dari Dinas Koperasi hadir saat ini, kami mohon juga sekaligus arahannya, karena kan di sini ada perubahan peraturan baru ya, kalau tidak salah Bu ya, kita harus mengurus NIP gitu ya, kalau tidak salah NIP, dan otomatis AHU ya, AHU dulu apa NIP ya? Oke, artinya kita kan belum punya NIP Bu. Kalau NIK sudah punya, cuma maaf Niki karena kesibukan kita udah mati ini ya NIK-nya, tapi KSP-nya kan masih dia Bu. Koperasi simpan pinjamnya izinnya itu kan kalau tidak salah tidak ada, ini model lama dia, periode sebelumnya tidak ada mati periode masa berlakunya tidak ada. Nih KSP-nya masih ada, makanya kita kan secara hukum legal tetap gitu kan, cuma kan NIK yang perlu diperpanjang. Nah, cuma ketika mau cari NIK kemarin kita harus punya NIP dan punya AHU kan gitu. Nah, apakah karena ini melihat hasil diskusi hari ini dan proses perjalanannya bahwa dana cadangan ini kan tidak bisa dibagi. Nah, tapi secara administrasi kami koperasi ini kan legalitas ini penting tetap, karena kita sudah berbadan hukum dan sudah ada NPWP, itu berat sekali sanksinya kalau kita tidak legalnya dari Dinas Koperasi ada. Mohon petunjuk untuk kami Bu, untuk AHU ini, AHU dan NIP dan NIK ini, kami perpanjang NIK ini, apakah bisa kami ini dengan akte yang lama, kemudian berita acara kepengurusan itu cukup, termasuk juga mungkin ada RT nanti yang kami akan perbaharui, kita lampirkan lagi nanti ke Dinas Koperasi.
apakah itu bisa kami proses baik apa sekarang online apa namanya itu mohon arahan penjelasan dari Bapak dan Ibu selaku pembina kami di Dinas Koperasi. Terima kasih. Nah, baik. Nah, ini masalah perizinan kan gitu ya. Perizinan gitu. Orang bilang kan gitu ya, bahwa pengalaman itu merupakan guru utama kan gitu ya. Jadi tentunya saya mengalami pembinaan 400-an. Itu yang aktif, yang tidak, jumlah koperasi kita sekitar 600-an, ada yang tidak aktif, itu yang tidak aktif. Nah gini, tadi sudah sampai sudah singgung sama Bu masalah Garuda Wisnu Kencana itu setara itu. Apakah saya tanya ya, nah kan namanya diskusi kan gitu ya, memberikan pembinaan juga ada apa feedbacknya, timbal baliknya. Apakah di sini di rumah tangga itu sudah mengatur? Kalau dia sebagai karyawan kan gitu ya, sudah berhenti menjadi karyawan, otomatis dia itu berhenti menjadi anggota koperasi. Sudah dia diatur nanti dulu. Di anggaran rumah tangga loh. Ada. Supaya jelas nih ya. Supaya enggak nanti dia tuh sudah berhenti jadi karyawan, tetap menjadi anggota koperasi, tapi nanti koperasinya di bawah. Beda gitu ya. Nah, ini kita menjaga, ini karena tadi saya sampaikan apa namanya, pengalaman bukan gitu sama kan gitu. Ini pengalaman saya, apa namanya, diatur, saya jelas-jelas. Ya, karena kan banyak orang pintar banyak orang pintar. Gitu. Nah, tapi ada dasar kita kan gitu. Itu masalah harus dijelaskan. Nah, termasuk pengurus boleh mengangkat pengelola koperasi. Pengelola koperasi itu siapa? Dengan pengurus tidak mampu ya ada manajer. Jelas Pak, persyaratannya sudah diatur dalam undang-undang dan ya ada hukum privatnya lah. Dia bisa ditarik pembinaan dia. Ya betul-betul mengelola koperasi kita. Ada Pak, manajer itu tidak tahu ada masalah koperasi Pak. Oh, saya tidak tahu Pak masalah koperasinya. Dia menandatangani kreditnya itu keluar masuk dia tahu, tapi dia bilang nggak tahu. Oh, memang bermacam-macam. Apa namanya yang saya pernah bina. Memang kita di mengelola keuangan itu kan ada suatu niat terus kan itu kunci utama pengelola keuangan. Ya itu masalah apa yang kedua masalah perizinan. Sekarang kan ada yang menjalankan usaha simpan pinjam, selain simpan pinjam, per unit-unitnya itu wajib izin. Dan sebenarnya dia itu pertanian, ya. Pertanian istilahnya kan ada seperti produksi jasa. Kalau jasa, selain jasa itu kan bilang kendaraan, tapi dia itu mengurus izinnya dinas perhubungan, ya. Per unit, per subnya itu harus ada izinnya. Seperti saya di masa jasa ini, selain KSP, jadi mengelola toko, itu harus ada izinnya.
perizinannya ya ada dua perizinannya. Ya perizinan protokolnya juga simpan pinjamnya. Jadi tidak satu-satu. Ya, kalau simpan pinjamnya itu kan badan hukumnya diterbitkan Badan Hukum dan HAM apa dari Kementerian tahun 2015. Oh, seperti Bandung. Iya, iya, iya. Oh ya, kan begini. Nah, kalau badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, Dinas, ya, nah itu wajib disinkronkan. Ya, disinkronkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu disinkronkan dulu. Nah, bagaimana? Ada persyaratan untuk disinkronkan. Supaya terdaftar maksudnya di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin kan yang mengeluarkan badan hukumnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang mengeluarkan dulu dari dinas, dari peraturan, memang ada pelimpahan itu kan, Pak Dinas, Pak ditarik lagi, kemudian Bupati, sudah itu ada peraturan yang mengatur sehingga sekarang supaya satu istilahnya seperti perizinan satu pintu, Pak. Semua harus perizinannya diurus oleh dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu. Karena tertib untuk apa? Peraturan perundang-undangan pengaturan hukum dan HAM. Sekarang harus disinkronkan dulu persyaratannya. Satu, KTP pengurus, ya, fotokopi NPWP, koperasi. Nanti kalau perannya yang nanti disengajakan. Itu kalau sudah itu nanti bawa ke kantor ya. Nanti akan dipadu semua namanya. Gimana sih kita sinkron? Kalau sudah sinkron itu baru keluar NIP, nomor induk berusaha. Sudah sinkron keluar NIP. Kalau sudah keluar NIP baru memproses izin simpan pinjamnya. Nah itu di bidang PUK, Pak. Sumber usaha koperasi. Itu yang menangani perizinan simpan pinjam. Yang penting sinkron dulu, ya. Terus yang NIP dulu. Nanti Bapak membuat akun sendiri. Membuat akun sendiri untuk memproses izin simpan pinjam. Kalau dulu kan saya pernah di Pak, dinas perizinan. Dulu kan perizinan itu ada imit. Kok urus izin mahal sekali. Karena yang urus izin itu pakai Pak, perangkat Pak. Gitu ya. Nah, makar Pak, saya nggak tahu. Enggak, makanya buat akun sendiri. Jadi Bapak sudah bisa proses itu sendiri. Tidak bisa kita melalui OCS namanya, ya, online system apa namanya. Nah, itu. Kalau dulu tuh Pak, saya tuh sampai orang itu mau bawa ke kantor Pak. Jadi Pak, saya pernah di pengaduan. Ya itu udah pengaduannya apa? Bapak saya mengurus izin kok mahal sekali. Coba Bapak datang sendiri ke kantor. Kadang-kadang Pak masyarakat sudah apa? Kantor cok tinggal orang-orang nak lesen. Ya mungkin sudah dikasih. Kalau dulu memang kita masih GDP kan, daftar tanda usaha. Sekarang kan diganti dengan semua Pak, suatu UKM kita juga punya NIP. Yang kedua Pak, kewajiban memang dari koperasi juga. NIP badan itu sudah ada. Tapi yang perlu diperpanjang sertifikat NIP. Tiap 2 tahun Pak, perpanjang dengan persyaratan harus ada formulir. Kan sudah ada form NIK ya, diisi. Nah, dari situ nanti kita akan dimasukkan dalam
IDS online nggak sih? Oh, kelihatan koperasi ini perkembangannya bagaimana? Dinilai dari pusat, Pak. Dan bukan kita yang, tapi kita cuma memasukkan data berdasarkan dari laporan koperasi, kan? Kita ini, nah, kadang-kadang kan, oh, Pak, saya sudah 2 tahun mengajukan, ini kok tidak turun-turun sertifikatnya. Perkembangan koperasinya Bapak bagaimana? Karena buat tahu setiap 2 tahun itu dievaluasi lah oleh pusat berdasarkan hasil laporan ini ya, neracanya. Karena di tiap 2 tahun ya memperbaharui ini. Otomatis dia tuh dinilai Pak oleh pusat. Dan dia, kedua ini ngajukan NIK tiap 2 tahun, tapi neraca kita tidak bagus, langsung keluar. Itu kan pemahaman kita, kan gitu kan. Tapi pemahaman pusat itu lain, Pak. Karena, lihat perkembangan operasinya bagus apa enggak. Dan kita minta ada catatan-catatannya berdasarkan dari laporan. Makanya kadang-kala sertifikat itu agak mundur. Karena ada penilaian dari pusat. Tapi cuma kita hanya memasukkan data di dalam itu. Jika segera diurus nih, ya, mas peniki jangan ngaca dah. Kita apa? Kita sudah turun Pak ke lapangan. Ya kan? Apa yang potret, misalkan kita mau motret ya, motret koperasi. Hasil potret kita sudah sampaikan Pak ke pengurus. Tapi tidak lanjutnya Pak. Tidak lanjutnya ya, sedikit tidaknya kan konsultasi lah ke dinas dan ya. Bapak, hasil Bapak pembinaannya begini, bagaimana langkah saya? Kan gitu tuh, kan enak tuh Pak. Kita saya selaku pembina kan gitu, pembina koperasi kan merupakan setelah katakan bangga ya bangga kan gitu ya. Bangganya bagaimana? Oh, ada perhatian daripada gerakan koperasi kita. Katanya didiamkan Pak. Ada pergi ke dinas atau mana. Tahu-tahunya ada pengaduan. Oh Pak, anggotanya saya tak bisa narik tabungan. Itu Pak. Kan marilah kita Pak seperti orang tua. Anggaplah koperasi ini anaknya dari dinas. Oh, bagaimana kita konsultasi orang ke dinas ini kan tidak ditarik biaya konsultasi itu demi kelangsungan koperasi. Sudah disampaikan beberapa anggota. Oh, saya tidak pernah diamat untuk pinjamannya. Dengan kan lancar, setengkara kan gitu. Daripada Bapak coba di bank Pak, pinjam 10 juta Pak. Nah, GOR ini Pak, kredit usaha rakyat Pak. GOR itu Pak belum disurvei, belum kita di secara nanti istana. Oh punya pinjaman di mana? Itu masih kita disebut. Pak dicek itu belum tentu Pak 1 minggu 1 bulan belum dimintai. Kalau kita punya usaha bagaimana pembukaan? Itu Pak itu hanya 10 juta Pak, saya sangat mengalami. Kalau di koperasi, coba berkoperasi yang baik yang benar Pak. 5 juta 2 hari itu sudah selesai. Tidak ribet sekali. Ya. Apalagi kopra langsung gaji dipotong kan karena sudah jelas pasarannya. Kenapa kita samakan? Sama seperti di KPN. KPN itu PPPC sudah dipotong Pak. Dan ini kopra ini. Ini masih sama. Ya mungkin itu Pak. Apa namanya yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Baik, nggak banyak ini yang saya perlu tambahkan terkait dengan itu. Cuman nicknya harus diurus. Karena perpanjangan itu nanti nicknya itu biasanya saat melakukan izin
aturannya awalnya begitu bahwa SK Badan Hukum itu harus aku dulu. Awalnya juga dari pihak LPDB juga seperti itu mengharuskan mereka malah PAD gitu. Jadi mereka yang SK Badan Hukumnya tidak dikeluarkan, tidak ada akunya, itu diharuskan PAD. Dan kemudian setelah kita tanyakan, bukan itu, jadi bukan, tidak harus PAD, tinggal menunjukkan datanya ke AHU, sehingga nanti muncul nah, untuk di AHU KTP, pengawas, kemudian NPWP, pengurus dan pengawas. Kalau NPWP, pengurusnya pengawas boleh KTP-nya harus sesuai, jadi nama pengurus harus sesuai dengan yang di coba nanti kita tanyakan apa yang biasanya ambil jika ada 5 PTKL, jadi biasanya mereka bagi-bagi. Kemudian untuk nanti setelah disimpulkan, kita Bapak bisa langsung biasanya tidak namanya agak sulit memang karena mungkin beberapa kendala-kendala itu lebih baik nanti dibantu saat mengajukan NIP online sistem submisi pengajuan lewat nanti biasanya dibantu sama Bumah biasanya yang bantu kalau sudah data lengkap tidak juga yang diinstruksikan yang membantukan input data ke AHU bawa KTP atau mungkin foto aja KTP-nya nggak apa-apa, jadi nanti biar bisa disinkronkan. Setelah disinkronkan ke mau coba saya sendiri boleh silakan, tapi kalaupun tidak karena sulit bisa nanti pinjam berarti dari PIK belum ada ke sini. Dari bidang PIK belum ada ke sini. Jadi biasanya mereka sosialisasi jadi koperasi yang belum nanti kami akan sampaikan ke teman-teman saya. Silakan Bapak nanti bawa kirimkan foto apa ini yang akan lebih lebih sesuai nanti saat menyusunkan itu. Baik, Nika yang bisa kami sampaikan mungkin ada lagi nih. Ada lagi dari Bu Endang, dari pengurus mungkin Bu Gumira sudah dicatat nih toleransinya. Nanti apa yang betul tadi ini kita mau share nanti rencananya ke teman-teman anggota lain, baik lewat media sosial maupun nanti akan kita upload nanti. Pak Ketua Pengawas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dari Dinas ini sudah banyak menyita waktu dan ini juga sudah jam ini pertengahan ini, jadi kita harus tepat waktu walaupun tadi agak mundur ini ya. Kami mewakili teman-teman pengurus dan pengawas mengucapkan terima kasih dan tidak intinya selalu minta bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Bina Lembaga Koperasi Dinas Kabupaten Batu. Silakan Pak Wayan karena Pak Wakil yang membuka, Pak Wakil yang harus menutup. Biar benar nih. Silakan. Ya, terima kasih sama Bu Agung atas informasinya dan penjelasannya. Bagi saya sudah clear dan sudah jelas. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menerima apa yang Ibu telah sampaikan. Sebagai akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dalam perjalanan ini. Apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, selamat siang. Yang tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.